PC lihat enggak mayat Joshua? Tidak melihat yang mulia. Tidak melihat. Tidak. Apa yang dia lihat? Nah, saya waktu itu saya tundukkan kepalanya untuk lewat yang mulia. Ya makanya Pak Hakim agak bingung juga. Coba praktekkan dulu lah. Ini penting ini. Coba gimana? Kenapa enggak melihat? Coba. Tidak. Kepalanya itu kemana? Kepalanya PC. Di sini saya yang mulia. Oh gini. Iya yang mulia. Jadi bisa rupanya jalan. Bisa yang mulia karena saya tuntun keluar. Kenapa? Berarti menyamping gitu. Saya jalan biasa yang mulia. Jalan biasa. Kan jenazahnya di sana yang mulia. Nah, gitu. Waktu kamu lewat dengan PC itu kuat masih ada di ruangan. Ada di sekitar dapur kalau tidak salah. Ada dilewati. Enggak di tempat penembakan itu masih ada si kuat. Di sekitar dapur ya. Ada. Sudah tidak di situ lagi ya. Terus si Ricky? Ricky juga ada di situ kemudian ngikutin saya keluar ke Nah, ya. Kapan PC tahu kalau Joshua ditembak? Tadi saya sudah jelaskan tanggal 9 pagi yang mulia. Enggak, pada saat itu belum tahu dia apa yang terjadi. Belum tahu. Enggak ada bertanya suara apa itu. Tidak ya. Apakah suara mercun atau kembang api atau apa, enggak tanya. Tidak ya. Kenapa dia enggak nanya? Ya saya tidak tahu, mungkin kaget. Hah? Kaget mungkin yang mulia. Soalnya Pak Hakim ini dengar mercun aja pun dari apa itu? Langsung gitu. Jadi tanggal berapa? Tanggal 9 yang mulia. Tanggal 9 Juli barulah tahu. Siap. Siapa yang memberitahukan? Saya yang memberitahu. Cara mau memberitahukan itu gimana? Saya sampaikan bahwa Yosua sudah meninggal karena ditembak oleh Richard. Sesuai dengan skenario ya, tembak menembak itu ya. Iya. Tadi kamu bilang bahwa PC kamu libatkan dalam skenario itu ya. Iya, Yang di Duren 3 maksudnya. Jadi iya, kan seolah-olah kejadian di Magelang kamu pindahkan ke Duren 3. Ke Duren 3 kan begitu ya? Iya yang mulia. Nah, itu kamu lakukan ya, kamu lakukan berapa lama skenario itu? Setelah kejadian yang mulia. Setelah kejadian iya berapa lama? Setengah jam sebelum Kasat Serse datang yang mulia. Kasat Serse Jakarta Selatan. Iya yang mulia. Oh, baik ya. Selanjutnya waktu itu kenapa, apa yang membuat pertimbanganmu melibatkan istrimu sendiri? Ya, coba. Pemikiran saya waktu itu, istri saya kan ada di Duren 3 yang mulia. Jadi tidak mungkin kemudian saya kaburkan bahwa dia tidak ada yang mulia. Karena dia ada di lokasi waktu itu yang mulia. Makanya saya berpemikiran singkat saya waktu itu, kejadian Magelang terjadinya di Duren 3 saja. Jadi tempatnya dia yang kamu pindahkan ya. Kemudian juga tidak lengkap hanya pelecehan. Kalau di Magelang kan lebih dari pelecehan yang boleh. Nah, itu motifnya ya. Iya yang boleh. Selain daripada itu ya, ada enggak hal-hal lain yang menyebabkan kamu melakukan itu? Terhadap istri saya ya? Enggak, terhadap penembakan ini. Skenario terhadap Hajar yang kamu bilang itu. Waktu itu saya dalam kondisi yang marah dan emosi yang mulia, jadi saya tidak berpikir harus seperti apa yang mulia. Berpikir Karena berdasarkan emosi. Demikian yang mulia. Nah, baik ya. Kamu kan udah pengalaman menjadi reserse ya. Reserse. 26 tahun. 20? 26 tahun. 26 tahun ya. 26 tahun selama di reserse sering memeriksa orang. Sering yang mulia. Sering ya. Gimana? Apa kendalamu memeriksa orang?
Apa kendalanya? Selama pengalaman lah. Selama ini belum ada kendala yang mulia. Pernah kamu periksa tersangka yang tidak menerangkan yang sesungguhnya? Pernah enggak? Pernah juga yang mulia. Pernah. Bagaimana perasaanmu? Ya saya harus membuktikan yang mulia. Enggak, perasaanmu? Ya tidak terima yang mulia. Enggak terima. Ada rasa jengkel. Kalau misalnya, ini misal si tersangka atau saksi berbohong gitulah. Gimana perasaanmu? Pasti ada perasaan seperti itu yang mulia. Perasaan apa? Ya tadi yang mulia sampaikan jengkel. Jengkel. Ada marah? Saya tidak mungkin marah karena tidak boleh yang mulia. Tidak boleh. Tapi jengkel ya. Karena apa? Karena menyulitkan proses penyidikan, kan begitu ya? Demikian yang mulia. Baik. Jadi sebagai informasi ya, kami di sini sudah lebih daripada 26 tahun memeriksa perkara. Itu ya. Dan tentu ada kendala-kendala juga. Kan begitu. Nah, terakhir pertanyaan saya ya. Kamu kan perwira. Perwira yang luar biasa lagi. Bintang 2. Apa enggak kamu pikirkan karirmu yang mentornya, yang moncer itu? Coba gitu. Kok apa sekali ya kamu ini, tindakan kamu ini? Nanti saya sampaikan setelah persidangan yang mulia. Saya sesali semua ini. Iya. Saya salah. Enggak ini loh, enggak habis pikir Pak Hakim itu. Usia muda. Kapan kamu ceritakan itu? Nanti dalam pembelaan atau di mana? Nanti setelah selesai pemeriksaan ini. Maksudnya? Kalau nanti diberikan kesempatan saya Ini menyampaikan. sekarang lah. Perasaanmu gimana ini? Enggak ada kamu pikirkan apa enggak? Saya sampaikan bahwa saya salah karena emosi saya kemudian mengalahkan logika saya yang mulia. Rasa salah dan penyesalan saya harus sampaikan ke beberapa pihak. Gitu ya. Demikian. Baik. Saudara sudah di sidang kode etika? Sudah di PTDH yang mulia. PD? Apa itu PDH? Pemberhentian Dengan tidak hormat. Ya yang mulia. Ya baik, itu informasi kepada kejaksanya. Di dalam tuntutan nanti jangan seperti di dakwaan lagi. Ya, di dakwaan pekerjaannya anggota Polri. Nanti jadi salah lagi ya. Oke, terima kasih Pak Ketua. Saudara terdakwa ya, Iya yang mulia. kita kembali ke Saguling. Waktu saudara di Saguling itu kita sama-sama sudah melihat CCTV ya. Ini saya catat di frame 15220 waktu 14.46. Saudara itu ada di lantai 3. Di lantai 3. Saat itu beberapa waktu kemudian saudara ketemu dengan istri saudara. Demikian yang mulia. Ya. Saat itulah istri saudara menceritakan kejadian yang di Magelang. Mohon maaf yang mulia, begitu naik saya tidak langsung ke lantai 3, tapi di ruang kerja di lantai 2 dulu yang mulia. Iya, benar. Tapi kalau yang di 14.46 saudara sudah lantai 3, jadi sudah setelah itu, jadi akhirnya sudah ke lantai 3. Iya yang mulia. Baik, ini kan frame-nya ada 15220. Itu di situ. Saudara ada di lantai 3. Kita lihat sama kan dari lantai 1, lantai 3 kita kemarin melihat di situ. Pada saat itu akhirnya belakangan saudara berapa menit kemudian ketemu sama istri